Halo, kami dari kelompok 1 Manufaktur 2. Kami akan mempresentasikan tentang Flexible Manufacturing System, memperhitungkannya secara matematika dan bahkan melakukan simulasi terhadapnya. Perkenalkan, saya Daniel, yang di sebelah kanan saya adalah Ryan, dan sebelah kiri saya adalah Aryon. Kami adalah anggota dari IEE 2020 pada Calvin Institute of Technology. Selamat menyaksikan. Untuk merespon kebutuhan market secara efektif, perusahaan butuh memikirkan kembali proses produksi dengan mengimplementasikan digital technologies. Basic komponen dari Industri 4.0 adalah Flexible Manufacturing System atau FMS, suatu advanced production system yang mengkoneksikan mesin, workstation, dan logistik equipment, dan seluruh manufacturing proses yang dikoordinasikan dengan komputer. Flexible Manufacturing System menjadi tren yang dinamis baru-baru ini dan menjadi integral part pada Intelligent Manufacturing System dan basis bagi digital manufacturing. Pengimplementasian FMS pada Intelligent Manufacturing System adalah goal yang penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pada konteks diversifikasi produk, pemendekan life cycle produk, dan juga peningkatan kompetitivitas. Nah, terdapat sebuah mathematical model untuk analisis FMS dengan mendekompos kompleks sistem dan dengan mengkopling komponen subsistem menggunakan kalkulasi matriks. Penjelasan ini juga bertujuan untuk menganalisis technical dan economic performance FMS menggunakan teknik modeling dan simulation, menggunakan modern Technomatics Plant Simulation 15 software dari Siemens Product Lifecycle. Kemudian sebelum kita membuat suatu matriks yang mengkalkulasikan dari FMS tersebut, kita perlu mengetahui bahwa FMS bersifat oriented, open, deterministic, dan kompleks sistem. Studi sistem ini perlu mengetahui evolusi pada waktu input atau output dan transfer informasi menggunakan mathematical model. Pengembangan mathematical model harus melalui pengembangan representasi block system diagram, dan juga pendefinisian analytical part, dan juga graphic analytical model. Jadi, sebelum kita membuat matriks yang mengkalkulasikan mathematical model, kita juga perlu membuat atau merepresentasikan sebuah block diagram yang menggambarkan sebuah FMS. Sistem ini terdiri dari set komponen yang dikelompokkan oleh organizational rules dari 3 komponen, yaitu external environment, composition, dan structure. Nah, seperti yang dapat kita lihat di TV, ini merupakan representasi blok diagram yang menggambarkan suatu sistem manufaktur. Diagram ini diperlukan untuk kita sebelum membuat mathematical model matriksnya. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat input, yaitu material flow, informational flow, dan energy flow. Pada informational flow, yaitu adalah seperti yang ada di kotak ungu, ada parts required, terus manufacturing process, dan lain-lain. Sedangkan untuk energy flow itu ada electric, hydraulic, pneumatics, dan lain-lain. Kemudian ada di kotak yang biru ini merupakan proses yang akan terjadi pada sistem manufaktur. Kemudian ada disturbing variables seperti asynchronous disturbing, kemudian random the external environment. Kemudian apa output dari ini, yaitu seperti yang ada di sini, yaitu suatu objective function yang akan menjadi tujuan terhadap flexible manufacturing system, yaitu efficiency, availability, degree of loading machine, layout optimization, investment, dan cost. Nah, setelah kita mengetahui blok diagram yang telah saya jelaskan tadi, kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan dari mathematical model oleh teman saya. Dan kemudian penjelasan yang lainnya yaitu sebuah simulasi dari software yang juga dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan analisis struktural dari Flexible Manufacturing System. Nah, ini kita akan menggunakan sebuah contoh. Nah, contoh kali ini kita akan menggunakan sebuah sistem Integrated Automatic System. Nah, di sini itu prosesnya itu sederhananya adalah proses pengambilan produk setengah jadi dari sebuah tempat penyimpanan sederhana, dimasukkan ke sebuah CNC gitu, lalu pengambilan sebuah part dari sebelah sini,
lalu akan di-assembly pada bagian robot arm di sini. Simpelnya seperti itu. Nah, struktur dari sistem tadi itu akan didekomposisi seperti ini. Jadi ada 7 workstation dalam suatu sistem. Nah, sistem pertama, workstation yang pertama adalah proses management, yang kedua adalah semi-finished delivery system, industrial robot 3, 4 adalah machine tool atau working device, yang kelima adalah tool supply station, yang keenam adalah proses diagnosis, dan terakhir adalah finished product evacuation station. Nah, 7 workstation ini itu akan saling terintegrasi begitu, akan saling terhubung. Nah, istilahnya itu namanya coupling. Nah, itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan arti dari garis-garis di sini secara singkat ya. Jadi garis yang pertama itu ada information flow, itu garis yang solid lurus seperti ini itu. Nah, energy flow itu yang garis putus titik itu. Nah, yang ketiga adalah semi finished product flow atau produk yang setengah jadi flow-nya itu seperti ini. Titik-titik ini satu. Ini. Oke. Terus yang terakhir adalah finished part flow-nya. Jadi yang bentuknya itu ada dash, tapi ada solidnya juga seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, coupling itu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa beberapa workstation dalam suatu sistem itu saling terhubung input dan outputnya. Dalam suatu persamaan itu digambarkan seperti ini. Jadi input dari workstation kedua itu berhubungan dengan output dari workstation pertama dengan dikalikan koefisien tertentu yang namanya K12. Begitu juga sebaliknya, output dari workstation 1 itu terhubung dengan input dari workstation 2, X2, dikalikan dengan suatu koefisien TK12. Nah, setelah kita melihat gambar yang rumit tadi sebelumnya, dan kita bisa membuat sebuah matriks struktural coupling seperti ini, KSTR. Nah, kita ini akan memetakan input dan outputnya masing-masing. Untuk baris kolom itu namanya output, baris input itu namanya baris. Jadi sini K12, 1 itu artinya kolom pertama, 2 itu baris kedua. Nah, kolom pertama itu artinya output dari mesin pertama, 2 input ke mesin kedua. Output dari mesin pertama diteruskan ke input kedua. Seperti itu. Nah, seperti lihat sini bahwa K21 ada K12. Ini saling berhubungan, begitu seterusnya. Semuanya di sini saling berhubungan kecuali satu, K27, nggak ada K72. Bisa next. Nah, seperti dilihat bahwa di sini itu ada input dari 7 ke 2. Ya. Tapi nggak ada input dari X27 ke sini. Makanya coba balik lagi. Di sini nggak ada 72. Begitu. Nah, kesimpulan dari analisis ini adalah, fungsinya adalah, dari tabel matriks ini kita bisa melihat bahwa dari suatu sistem FMS, kita bisa melihat workstation mana yang paling kompleks, yang perlu lebih diperhatikan. Nah, jika kita melihat di sini, kita perlu lihat elemen kolom mana yang paling banyak gitu. Nah, kita bisa meng-exclude kolom pertama dan kolom terakhir. Karena kolom pertama itu yang menerima input dari sistem sebelumnya, dan yang terakhir itu untuk meneruskan input untuk sistem selanjutnya. Nah, kita bisa melihat kolom 2 sampai kolom 6. Nah, dari kolom 2 sampai kolom 6, mana elemen yang paling banyak? Kolom 2 ada 3, kolom 3 ada 5, 4 ada 4, 5 ada 2, 6 ada 3. Jadi yang paling banyak adalah kolom ketiga. Nah, kesimpulan dari sini yang bisa kita lihat adalah workstation yang paling kompleks adalah workstation yang ketiga. Dan di situ kita bisa perhatikan dan bisa lebih lihat lagi gimana dia bisa lebih efisien. Karena dari sini kita lihat bahwa workstation 3 itu banyak sekali coupling dengan workstation yang lain gitu. Sangat berhubungan. Jadi sekali salah terjadi pada workstation ketiga bisa kacau banget. Maka dari situ struktural analisis ini penting banget buat suatu sistem flexible manufacturing system. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai simulasi. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan tentang hasil simulasi model. Model yang akan kita bahas adalah model yang sama yang dijelaskan oleh Ryan tadi mengenai coupling. Simulasi dilakukan menggunakan software Technomatics Plant Simulation 15, sebuah software buatan Siemens. Pada slide ini, slide judul ini adalah kira-kira
tampilan dari software Technomatics Plan Simulation. Nah, simulasi dilakukan untuk memvisualisasi dan menganalisa interaksi antar komponen dalam sistem manufaktur. Sebenarnya ada banyak sih software-software serupa untuk melakukan simulasi. Antara lain Rockwell Automation, MATLAB Simulink, FlexSim, dan Automod. Nah, simulasi dapat dilakukan untuk mengecek kondisi komponen sistem, mengecek posisi yang optimal untuk menaruh sebuah komponen, dan mengetes bagaimana suatu sistem merespon pada gangguan. Segala pengukuran dapat dilakukan dalam simulasi secara real time. Jadi, selama simulasi sedang berjalan, pembacaan dapat terus terupdate. Nah, penggunaan software yang sangat modern seperti ini adalah salah satu ciri yang membedakan dalam industri 4.0. Pada proses manufaktur zaman dulu, software simulasi tidak secanggih yang kita temui hari ini. Nah, apalagi pada industri 4.0, itu kita sudah mulai menganut Flexible Manufacturing System atau FMS. Nah, sistem ini sangat kompleks dan ada banyak sekali perhitungan yang perlu dilakukan agar mencapai suatu sistem manufaktur yang efisien dan efektif. Nah, jadi tujuan utama adalah mencapai the simplest model possible to create a manufacturing system. Simulasi mampu memodelkan event-event yang berbeda pada sistem. Event-event tersebut misalnya ada barang masuk dan barang keluar, atau ada gangguan pada stasiun tertentu. Kemudian simulasi dapat memodelkan jumlah-jumlah parameter-parameter yang optimal untuk setiap stasiun untuk meminimalisir waste, terutama waste dalam hal waktu. Kita akan melihat salah satu contoh kasus simulasi pada Plan Simulation 15. Di sini terdapat 8 workstation ya. Ada yang kotak biru, dan ini kayak intermediary saja gitu. Terdapat juga bagian masukan dan entrance dan exit atau keluaran. Simulasi secara 3 dimensi ini berguna untuk menggambarkan penempatan dari setiap elemen komponen manufaktur. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi dari proses manufaktur. Terlebih pada sistem FMS yang alurnya lebih kompleks dari sistem manufaktur yang biasa. Kemudian kita juga bisa melihat simulasi secara 2 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi ini dapat kita simulasikan, tampilkan secara 2 dimensi pada slide selanjutnya. Ya, nah untuk simulasi secara 2 dimensi ini baru kita dapat menemui banyak fitur. Misalnya, kita dapat mengekspos yang disebut sebagai production bottlenecks yang mungkin ada dalam sebuah sistem manufaktur. Ada banyak sekali parameter production bottlenecks, antara lain blocking time, auxiliary time, adjustment time, dan blockage cases, frequency of blockages, number of workstation, blocking probability, and asynchronous size. Nah, parameter-parameter ini dapat dimonitor untuk setiap elemen komponen dalam simulasi. Sehingga dalam sistem ini dapat dilakukan simulasi dan dapat ditampilkan secara statistik. Ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada statistik untuk setiap elemen komponen dalam sistem. Di sini ada conveyor untuk station 1, station 2, station 3, hingga station 8. Nah, ada berbagai warna di sini, yaitu warna abu-abu menunjukkan menunggu. Hijau berarti bekerja, kuning berarti terjadi blokade, merah berarti failed atau gagal, dan biru berarti paused. Nah, dapat dilihat sebelum dioptimisasi, banyak sekali warna kuning. Warna kuning berarti terjadi blokade dalam sistem. Setelah optimisasi dilakukan, maka statistiknya dapat berubah menjadi seperti ini. Slide selanjutnya. Ya, ada banyak sekali yang kuning berubah jadi hijau. Ini menunjukkan ada station-station yang sebelumnya, ini menunjukkan bahwa station-station yang sebelumnya terblokade sekarang menjadi bekerja. Ini sangat penting karena pada flexible manufacturing system terutama, itu alurnya kadang lebih susah diprediksi. Jadi kita memerlukan simulasi-simulasi semacam ini agar tidak terjadi blokade yang terlalu banyak dalam sistem manufaktur kita. Kemudian, statistik ini
dapat ditampilkan secara visual, dapat juga ditampilkan secara angka, numerik. Seperti pada slide selanjutnya. Ya, ini ada nilai-nilai dari blockage yang terjadi. Nama window ini sendiri ada pada plan simulation disebut sebagai bottleneck analyzer. Oleh sebab itu, menggunakan simulasi sangat berguna dalam memodelkan sebuah flexible manufacturing system. Karena simulasi dapat memodelkan suatu sistem yang jauh lebih kompleks dari yang mampu dilakukan oleh manusia tanpa simulasi. Jadi, penjelasan kami yang telah kami jelaskan sebelumnya memberikan konklusi bahwa sistem blok diagram perlu dibuat untuk merepresentasikan sebuah sistem untuk mendukung pemodelan matematik FMS. Dan juga matris yang telah dihasilkan dan juga dynamic modeling dari large system, dari sistem manufaktur, memberikan overview dari entire manufacturing system, memampukan rapid error detection dan prompt corrective action. Dan juga dengan implementasi develop mathematical models, major problem dari FMS terselesaikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.